Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai, salam sehat dan bahagia. Kali ini saya akan melanjutkan materi fluida dinamis bagian yang kedua dengan pokok bahasan asas kontinuitas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Asep Hidayat supaya lebih bersemangat lagi dalam pembuatan konten-konten pembelajaran. Oke, mari kita mulai. Asas kontinuitas. Asas kontinuitas ini membahas hubungan antara kelajuan kecepatan fluida yang mengalir pada pipa dengan luas penampang pipa. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan animasi berikut ini. Ini adalah aliran fluida pada pipa. Jika luas penampang pipa besarnya konstan, maka laju atau kecepatan aliran fluida juga besarnya konstan. Jadi besarnya itu tidak berubah-ubah. Oke, sekarang kita rubah permukaan penampang pipanya. Untuk pipa bagian ini saya perkecil permukaannya. Ini juga saya perkecil. Kemudian ini juga saya perkecil. Nampak terlihat aliran fluida pada pipa yang memiliki penampang kecil, lajunya atau kecepatannya ini lebih besar atau lebih cepat dibandingkan dengan aliran fluida pada pipa yang memiliki penampang besar. Jadi di sini dapat terlihat hubungan antara penampang pipa dengan laju atau kecepatan aliran fluida, bahwa jika penampangnya kecil, laju atau kecepatan aliran fluida itu besar atau alirannya kencang. Kemudian jika luas permukaan pipa itu besar, maka laju atau kecepatan aliran fluida itu lambat. Jadi sekali lagi, pada permukaan yang besar alirannya lambat, kemudian pada permukaan pipa yang kecil alirannya itu cepat. Baik, dari percobaan virtual tadi atau dari animasi tadi itu dapat kita simpulkan bahwa aliran fluida pada penampang pipa yang ukurannya besar, laju atau kecepatan fluidanya lebih kecil dibandingkan dengan laju atau kecepatan fluida pada penampang pipa yang lebih kecil. Untuk lebih jelasnya dapat juga kita melihat contoh pada gambar berikut ini. Pada saat kita menyiram bunga, supaya aliran air tersebut itu pancarannya jauh, biasanya kita dengan cara menutup sebagian lubang dari selang tersebut. Nah, dengan menutup sebagian lubang selang tersebut, maka ukuran lubangnya itu menjadi kecil, sehingga kecepatan airnya itu menjadi besar dan pancarannya itu menjadi lebih jauh. Oke, selanjutnya dari animasi tadi dan keterangan dari gambar ini, asas kontinuitas itu berbunyi debit aliran fluida di setiap titik pada pipa itu besarnya sama. Ingat rumus debit aliran fluida, yaitu rumusnya Q sama dengan A kali P atau luas permukaan kali kecepatan. Nah, dari gambar ini debit air yang keluar dari pipa atau dari selang ini sebelum ditutup dengan sesudah ditutup sebagian, debit alirannya itu adalah sama. Jadi kalau luas penampangnya besar, kecepatannya kecil. Kalau luas penampang atau luas lubang selang ini diperkecil, maka kecepatannya itu besar. Nah, ini yang dimaksud dengan asas kontinuitas, yaitu debit aliran fluida di setiap titik pada pipa itu besarnya sama.
Dari persamaan kontinuitas ini, mari kita cari persamaannya atau rumusnya. Persamaan kontinuitas. Nah, tadi asas kontinuitas itu berbunyi debit aliran fluida di setiap titik pada pipa besarnya sama. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Ujung pipa sebelah kiri memiliki luas penampang A1 atau memiliki diameter 1. Dan ujung di sebelah kanan ini diameternya lebih kecil, atau dengan kata lain luas penampangnya juga kecil. Nah, jika luas penampangnya besar, maka aliran fluida ini lambat. Sedangkan jika luas penampang pipanya kecil, maka aliran fluidanya cepat. Nah, dari percobaan, debit aliran fluidanya di permukaan pipa yang besar ini sama dengan debit aliran fluida pada pipa yang kecil. Ingat, debit aliran fluida itu adalah volume fluida yang mengalir tiap detik. Nah, volume fluida yang mengalir tiap detik pada pipa yang besar sama dengan volume fluida yang mengalir tiap detik pada penampang yang kecil. Nah, dari asas kontinuitas ini jika dirumuskan, yaitu debit aliran fluida pada pipa penampang besar sama dengan debit fluida pada penampang pipa kecil, atau kita namakan debit fluida di A1 atau di penampang besar kita namakan dengan Q1, dan debit fluida di A2 atau yang memiliki penampang kecil kita namakan dengan Q2. Nah, rumus dari debit aliran fluida yaitu A1, ini luas penampangnya, luas penampang A1 dikalikan dengan laju atau kecepatan fluida pada pipa yang memiliki penampang A1, dan Q2 adalah luas penampang A2 ini dikalikan dengan kecepatan aliran fluida pada penampang A2. Nah, persamaan ini dinamakan dengan persamaan kontinuitas. Dari persamaan ini kita dapat melihatnya, yaitu jika A1 lebih besar dibandingkan dengan A2, maka P1 ini P1 lebih kecil dibandingkan dengan P2. Oke, keterangannya P1 sama dengan kelajuan aliran fluida pada pipa ke-1, P2 sama dengan kelajuan aliran fluida pada pipa yang kedua, satuannya sama ini meter per sekon, bisa juga sentimeter per sekon. Jadi kalau dalam MKS itu adalah meter per sekon ya. Nah, dalam CGS itu sentimeter per sekon. A1 adalah luas penampang aliran fluida pada pipa ke-1 nih. Nah, kalau luas satuannya adalah meter persegi, bisa juga sentimeter persegi. A2 adalah luas penampang aliran fluida pada pipa kedua, ini A2-nya. Dan Q1 adalah debit aliran fluida pada pipa ke-1 ini, dan Q2 adalah debit aliran fluida pada pipa yang kedua. Ini yang kedua. Satuannya adalah meter kubik per sekon, atau boleh juga liter per sekon. Nah, kalau kecepatannya meter per sekon dan luas penampangnya juga meter kubik, maka debit alirannya itu adalah meter kubik per sekon. Kemudian nanti bisa juga meter kubik itu diubah ke dalam liter. Jadi satuannya liter per sekon. Kemudian berikutnya masih persamaan kontinuitas. Jika fluida mengalir melalui pipa yang bentuknya bulat seperti paralon, persamaan kontinuitas dapat dirumuskan juga sebagai berikut. Jadi pipa ada juga yang bentuknya kotak ya. Nah, ada juga pipa yang bentuknya itu bulat seperti paralon. Persamaan kontinuitas itu dirumuskan A1 kali P1 sama dengan A2 kali P2. A1 merupakan luas lingkaran
Yang besarnya dirumuskan pi kali R1 dikuadratkan di luas lingkaran ini. Kemudian A2 adalah luas lingkaran yang ini. Rumusnya pi kali R2 dikuadratkan. Ingat, R itu adalah jari-jari lingkarannya. Nah, di sini pi-nya ini bisa dicoret sehingga persamaannya itu menjadi R1 kuadrat kali pi 1 sama dengan R2 kuadrat kali pi 2. Kemudian pi 1, nah ini pi 1 atau kecepatan aliran fluida pada pipa yang besar itu sama dengan R2 dikuadratkan dibagi dengan R1 dikuadratkan. Ini tinggal dipindahkan aja ke bawah. Kemudian R1 dan R2 ini sama-sama dikuadratkan, jadi bisa dikeluarkan. Sehingga pi 1 itu sama dengan R2 kuadrat per R1 dikuadratkan, dikalikan dengan pi 2. Atau boleh juga pi 2 sama dengan R1 dibagi R2 dalam kurung dikuadratkan dikalikan dengan pi 1. Karena R1 itu sama dengan D1 per 2, ingat jari-jari itu sama dengan setengah diameter lingkaran. Dan R2 sama dengan D2 per 2, jadi R2 sama dengan setengah diameter D2 ini. Maka R2-nya ini kita ganti dengan D2 per 2 dan R1-nya kita ganti dengan D1 per 2. Nah, 2-nya ini dicoret sehingga tinggal pi 1 sama dengan D2 per D1 dalam kurung dikuadratkan dikalikan dengan pi 2. Atau pi 2 sama dengan D1 per D2 dalam kurung dikuadratkan dikalikan dengan pi 1. Nah, ini adalah bentuk lain dari persamaan kontinuitas untuk mencari kelajuan fluida pada pipa besar dan pipa kecil. Untuk lebih memahami asas kontinuitas, mari kita berlatih soal. Soal nomor 1. Sebuah pipa yang ujungnya menyempit dengan diameter pipa besar adalah 10 cm dan diameter pipa kecil 5 cm. Jika kelajuan air di dalam pipa besar adalah 50 cm per sekon, tentukan A. debit air, B. kelajuan air pada pipa kecil. Oke, dari soal ini diketahui D1-nya sama dengan 10 cm. Ini, maka jari-jarinya setengah dari D1 sama dengan 5 cm. Kemudian D2-nya 5 cm dan jari-jarinya setengah dari D2 adalah 2,5 cm. Kemudian kelajuan pada pipa besar atau pi 1 sama dengan 50 cm per sekon. Jadi di sini untuk pipa besar diberi indeks 1 dan untuk pipa kecil diberi indeks 2. Kemudian yang ditanyakan adalah debit air dan kecepatan pada pipa yang kedua atau pipa yang sempit. Oke, kita langsung jawab. Nah, yang ditanyakan adalah debit air. Ingat, debit air pada pipa besar dan pipa kecil itu besarnya sama, atau debit air di setiap titik di dalam pipa itu besarnya sama. Nah, kita cari saja besarnya debit air di pipa besar karena pi 1-nya di sini sudah diketahui. Nah, debit air itu dirumuskan Q1 sama dengan A1 kali pi 1. Pi 1-nya sudah ada, nah berarti kita mencari A1.
Jadi cari dulu luas penampang lingkaran pipa ke-1 atau pipa yang besar. Rumusnya A1 sama dengan PR 1 dikuadratkan. Pi-nya 3,14 dan R-nya ini 5 cm dikuadratkan. 5 dikuadratkan sama dengan 25. 25 kali 3,14 sama dengan 78,5. Nah, ini adalah luas penampang pipa besar. Maka besarnya debit air sama dengan A1 kali Pi1. Jadi A1-nya ini 78,5 dan Pi1-nya dari soal atau diketahui sama dengan 50. 50 kali 78,5 sama dengan 3.925 cm kubik per sekon. Jadi satuan debit aliran airnya itu adalah dalam cm kubik per sekon. Kemudian yang B, nah yang ditanyakan adalah kelajuan aliran pada pipa kedua atau pipa kecil. Ada dua cara untuk menyelesaikannya. Cara yang pertama, berdasarkan asas kontinuitas debit aliran fluida di setiap titik pada pipa besarnya itu adalah sama. Nah, karena tadi sudah diketahui besarnya Q1 3.925 cm kubik per sekon, maka besar Q2-nya juga itu besarnya sama. Ingat, berdasarkan persamaan kontinuitas. Jadi Q2 sama dengan A2 per Pi2. Q2-nya sudah diketahui sama dengan Q1 3.925 dan kita cari sekarang A2-nya. Jadi cari dulu luas penampang lingkaran pipa ke-1 atau A1. Luas lingkaran itu dirumuskan A2 sama dengan PR2 dikuadratkan. R-nya nah didapat nih 2,5 dikuadratkan sama dengan 6,25. 6,25 kali 3,14 sama dengan 19,625 cm persegi. Tinggal memasukkan ke dalam rumus. Nah, di sini Pi2 sama dengan Q2 per A2. Jadi ini tinggal dikalikan silang ke sini. Q2-nya 3.925 dibagi A2-nya 19,625. Nah, hasilnya sama dengan 200 cm per sekon. Atau kalau mau dibuat ke dalam meter, tinggal dibagi 100 sama dengan 2 meter per sekon. Kemudian cara yang keduanya yaitu dengan menggunakan perbandingan. P1 sama dengan D2 per D1 dikuadratkan dikalikan dengan Pi2 atau Pi2 sama dengan, nah ininya tinggal dibalik saja, D1 per D2 dikuadratkan kali Pi1. D1-nya sama dengan 10, kemudian D2-nya sama dengan 5. 10 bagi 5 sama dengan 2. 2 dikuadratkan sama dengan 4. Dan Pi1-nya besarnya adalah 50. Maka besarnya Pi2-nya sama dengan 200 cm per sekon. Jadi hasilnya itu sama, baik menggunakan cara ke-1 maupun cara yang kedua. Soal nomor 2. Volume air yang mengalir melalui selang sebuah mobil pemadam kebakaran yang berdiameter 2 cm adalah 400 cm kubik selama 10 detik. Agar pancaran air yang keluar itu jauh, diameter ujung selang diperkecil menjadi 0,5 cm. Tentukan A. Debit aliran air, B. Kelajuan air di ujung selang. Oke, langsung saja dari soal itu diketahui
diameter selang itu 2 cm. Jadi ini diameter selang ini 2 cm. Kemudian jari-jarinya adalah setengah diameter sama dengan 1 cm. Kemudian agar pancaran air yang keluar itu jauh, diameter ujung selang itu diperkecil menjadi 0,5 cm. Jadi ini adalah D di ujung selang yang besarnya 0,5 cm agar pancarannya itu lebih jauh. Nah, jari-jarinya setengah diameternya adalah 0,25 cm. Kemudian P1 ini adalah volume air yang mengalir pada selang dalam selang waktu 10 sekon. Jadi di sini T-nya sama dengan 10 sekon. Nah, yang ditanyakan berapakah debit aliran airnya, kemudian yang B-nya kelajuan air di ujung selang. Oke, kita langsung saja kita jawab. Kalau kita gambarkan ini dapat seperti ini. Ini adalah luas penampang ujung selang yang besarnya tadi 0,5 cm dan ini adalah ukuran selangnya. Oke, kita langsung saja jawaban yang A. Nah, yang ditanyakan adalah debit aliran air. Nah, debit aliran air pada selang di setiap titik itu besarnya sama. Ingat, persamaan kontinuitas. Jadi debit aliran air di ujung selang dengan di selang itu besarnya sama. Nah, karena di sini sudah diketahui besarnya volume air yang mengalir dalam waktu 10 detik, maka kita gunakan rumus untuk mencari debit air adalah P1 per T. P-nya sama dengan 400, kemudian waktunya sama dengan 10 sekon. Ini tinggal dicoret saja. Jadi besarnya debit aliran air itu baik di ujung selang maupun di sini, nah besar debitnya itu adalah sama. Kemudian untuk yang B, nah yang ditanyakan adalah kelajuan air di ujung selang. Ini yang diameternya 0,5 cm. Oke, kita langsung saya jawab. Q1 sama dengan Q2 sama dengan 40 cm kubik per sekon. Kemudian debit aliran fluida dapat juga dirumuskan Q2 sama dengan A2 kali P2. Nah, Q2 ini adalah debit aliran di ujung selang. A2-nya luas lingkaran di ujung selang. Kemudian P2-nya adalah kecepatan aliran ini. Kecepatan aliran fluida yang keluar dari ujung selang. Oke, kita rubah dulu karena yang ditanyakan P2, maka P2 sama dengan Q2 per A2. Nah, ini tinggal dikalikan silang ke sini. Q2-nya itu sudah diketahui, tinggal mencari A2-nya. Karena bidangnya berbentuk lingkaran, maka kita cari luas lingkarannya. A2 sama dengan Pi kali R2 dikuadratkan. R-nya itu sudah diketahui besarnya 0,25 dikuadratkan. 0,5 dikuadratkan sama dengan 0,0625 dikalikan dengan 3,14 sama dengan 0,19629 cm persegi. Nah, ini adalah luas ujung selang atau di sini. Langsung saja untuk mencari kecepatannya, Q2-nya sama dengan 40 dan A2-nya sama dengan 0,19625 cm persegi. Tinggal membagi saja dan hasilnya adalah 203,8 cm per sekon. Jadi ini cm pangkat 3 atau kubik ya, dibagi dengan cm pangkat 2. Jadi tinggal pangkatnya itu adalah 1. Ingat, satuan dari kecepatan itu cm per sekon. Kalau mau dirubah ke dalam meter per sekon, ini tinggal dibagi 100. Jadi P2 ini sama dengan 2,038 meter per sekon. Oke, video pembelajaran fluida dinamis bagian yang kedua yang membahas ajas kontinuitas selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Asep Hidayat supaya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video pembelajaran yang lainnya.
Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yeah, bring you home. Yeah, come on.